Halo friends, pada video kali ini kita akan membahas tentang restorasi PC. Nah, ini pemilik PC-nya. Siapa namanya bro? Saya Tommy. Dari dari tadi ya kita ngerjain ini ya, benchmarknya ya ampun. Oke, jadi langsung saja. Seperti biasa, kita harus cari tahu dulu ini apa alasan utamanya kok restorasi PC. Jadi ceritanya begini, ini sebetulnya bukan milik saya pribadi sih, tapi ini inventaris kantor. Jadi pertama kali saya melihat PC ini tergeletak di pojokan ruangan. Lalu suatu saat pekerjaan kita membutuhkan PC yang speknya lumayan. Nah, saya punya pikiran, PC di pojokan itu bisa dipakai enggak sih? Akhirnya saya mengajukan ke bos untuk pendanaan supaya upgrade PC, supaya PC-nya ini bisa dipakai untuk pekerjaan kita. Akhirnya disetujui. Lalu mulailah saya mencari detail tentang PC ini. Ternyata PC ini, yaitu Vectra ya, HP Vectra, ini masih mempertahankan kompatibilitas ATX-nya, yaitu standarnya masih standar ATX. Oh, berarti bisa dipakai sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi motherboard modern masih bisa terpasang di PC ini. Gitu. Kalau boleh tahu, ini masih ingat nggak spek awalnya seperti apa? Terus dia jadi kamu rubah di restorasi jadi apa? Spek awalnya Pentium 4 generasi awal 1,8 GB. Itu saya ingat pertama-tama keluar sekitar tahun 2003-2004. Jadi sudah cukup lama. Itu saya berpikir nggak bisa dipakai sama sekali nih. Karena operating sistemnya yang modern Windows 7 pun juga sudah tidak support. Jadi mau nggak mau motherboard ini, PC ini motherboardnya harus diganti. Oke. Nah, sebentar, jangan masuk ke spek dulu ya. Itu bagian nanti. Oke. Berarti yang tertahan di tertinggal komputer ini, berarti yang pasti motherboardnya udah diganti. Pasti. Oke, motherboardnya pakai Pentium 4, berarti motherboardnya apa tipenya? Motherboardnya kalau nggak salah menggunakan chipset 845. Karena ini PC build up, jadi ya biasanya motherboardnya ya semerek dengan ini, HP, Hewlett Packard. Terus, sekarang kita akan masuk ke spesifikasinya. Dan juga kalau bisa sama harganya ya waktu saat ganti ya. Spek barunya itu harganya berapa? Siap. Yang pertama, yang paling penting, prosesornya dulu. Pakai apa? Masih pakai Intel lagi atau diganti? Ini memang jadi mindset kita ya, kalau mau merakit PC ataupun mau mengupgrade PC, upgrade besar, motherboardnya harus ditentukan dulu kita mau pakai Intel atau AMD. Ya benar, soketnya beda soalnya. Ya, dari situ saya memutuskan untuk pakai AMD, soalnya mungkin mau coba juga ya, karena di kantor ini kan kebanyakan PC-nya PC build up. Build up itu identik dengan Intel. Maka saya mencoba untuk menggunakan merek AMD. Itu pilihan saya. Prosesor. Apa prosesornya? Prosesornya AMD Phenom X2 6 core. Kecepatannya default 2,8 GB. Oke, dulu belinya harga berapa itu? Belinya harga sekitar 500.000. Itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Pasti bekas lah itu? Pasti bekas. Nggak ada yang barunya ya? Keluaran tahun 2010 prosesornya. Tapi itu udah jauh lebih baik daripada Pentium 4 no? Jauh. Kan percuma kita restorasi terus ternyata performanya sama. Betul. Oke, terus motherboardnya pakai apa? Untuk mengakomodasi prosesor ini, motherboardnya menggunakan soket AM3 Plus. Itu sudah full support Phenom X2. Dengan chipset saya lupa
Coba nanti ditulis di sini. Untuk memorinya menggunakan DDR2. Ada 4 slot, masing-masing maksimum bisa menampung 4 GB per kepingnya. Jadi maksimum 16 GB. Itu DDR2 ya. Jadi teknologi yang sudah ya kalau dibilang jadul sih. Ya jadul. Ya jadul. Tapi kalau dengan RAM-nya yang awal, yang masih Pentium 4? Yang Pentium 4 malah under 1 gigs. Oh itunya. Tidak sampai 1 gig. Nah, tahu sendiri kan XP 256 aja sudah cukup dulu. Begitu. Terus harganya berapa? Motherboardnya waktu itu? Motherboardnya harga Rp200.000. Murah banget ya. Murah. Berarti tadi 500 sama 200.000. RAM-nya berapa tadi? RAM-nya 4 GB. Ini saya pasang 2 keping jadi 8 GB. Dual channel. Per kepingnya 150.000. Oke, 300. Berarti udah 1 juta restorasinya. Terus apa lagi yang diganti? Saya menambahkan VGA. Oh ya, VGA-nya apa? Dulu. VGA-nya ini sebetulnya bisa dibilang VGA sejuta umat ya, karena VGA ini sampai sekarang pun masih banyak yang pakai. 750 Ti GTX, keluaran Nvidia, keluaran 2014. Harganya sekitar 800.000 sampai 850. Berarti total sekitar sudah 1,8, 1,9. Betul. Terus apa lagi? Motherboard sudah, prosesor sudah, RAM sudah, power supply. Power supply ini menggunakan power supply aslinya, cuman ini trik spesialnya di PC ini, power supply bawaannya ternyata tidak cukup untuk mensuplai komponen modern tersebut. Oh gitu. Terus berarti harus ganti power supply dong kalau gitu? Karena ini nih, power supply-nya ternyata tidak standar ATX. Jadi agak susah mencari power supply dengan power yang lebih besar yang bisa cocok di PC ini. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk mempertahankan power supply lamanya dengan dicangkok power supply mini ATX, power supply yang kecil ya, yang baru dicangkok ke power supply yang lama. Saya hanya mengambil rail 12 voltnya untuk disuplai ke prosesor. Jadi power supply yang baru itu hanya mensuplai prosesor saja. Oke. Yang mana paling menghabiskan banyak daya. Sementara power supply lama mensuplai komponen sisanya selain prosesor. Dan ini saya mendapatkan sistem yang cukup stabil. Itu kalau kira-kira dihitung totalnya berapa watt? Total menurut speknya power supply bawaan 250 watt ditambah dengan power supply tambahannya sekitar 300 watt. Berarti total 550 watt? Iya, 550 watt. Cuma nggak ada embel-embel 80 tidak. Ini power supply akal-akalan soalnya. Nah terus begitu. Kok bisa loh kepikiran mencangkokkan power supply lain? Karena saya berpikir bahwa di motherboard itu kan ada slot 12 volt colokan ya, soket 12 volt untuk prosesor. Saya berpikir ini sistem pasti prosesornya makan banyak daya. Bagaimana kalau beban yang besar itu saya ambil, kemudian saya bebankan di power supply yang lebih baru. Pasti akan terjadi distribusi daya. Dan ini yang tadi VGA-nya yang GTX 750 itu versi yang non soket tambahan power supply. Jadi maksimum hanya 75 watt. Ini power supply tambahannya harganya 100.000. 100.000 aja? Ya. Mereknya nggak tahu? Enlight. Itu merek terkenal sudah zaman dulu sih. Berarti total untuk restorasi PC ini itu menghabiskan hampir 2 juta. 2 juta, roughly secara kasar. Roughly. Ini versi apa Bojonegoro kayak gini ya, roughly. Nah,
sekarang kita sudah ngeluarin duit 2 juta nih ya Iya. untuk restorasi. Berarti ini kan yang masih orisinil cuma casing sama power supply-nya Power yang tadi. supply. Oke. Kira-kira nih ya dengan uang 2 juta dan dengan spek kayak gini, itu kita bisa ngapain aja? Main game tentunya, tapi dengan harga dan spek segitu jangan berharap banyak lah. Target FPS saja ditentukan berapa yang nyaman. Gak bisa rata kanan ya. Enggak. Bisa Tetris, kalau main Tetris bisa rata kanan. Enggak. Ya rata kiri lah. Rata kiri target FPS sekitar 60 sampai 50 itu sudah nyaman menurut saya. Sudah bagus sih. Lebih dari konsol. Kalau konsol kan target FPS-nya sekitar 30 PS2. Oh iya. Ini berarti dibandingnya sama PS2 ini. Enggak, pasti lebih powerful ini lah. Iya. Oh iya, tadi yang 2 juta belum termasuk perintilannya ya. Oh iya, seperti ini. Drive CD, oh gitu. DVD. Lalu untuk mengisi kekosongan di bawah ini saya isi dengan card B, card reader B. Oh, ini sekitar menghabiskan 200.000 tambahan. Totalnya itu? Ya, jadi 2 juta lebih sedikit lah saya kira. 2,2. Nah, untuk benchmarknya tadi, ya kita udah nyoba di Cinebench R15 dan R20. Ya. Dan hasilnya adalah multicore score-nya sekitar 400. 400. R15 ya. Iya, R15. Iya. Kalau R20 tadi sekitar 800. Iya, 800 ya 2 kali. Iya, 800. Yang R20-nya. Itu udah lumayan ya. Untuk PC harga 2 juta itu udah bagus ya. Saya kira untuk render video 720 atau 1080 nggak lama-lama banget lah ya. Ya, perkiraan saya dapat rasio 1:7 lah. Artinya kalau kita merender video 1 menit di resolusi 1080, perkiraan kasarnya lama rendernya sekitar 7 menit. 6 sampai 7 menit. Saya kira perkiraan kasarnya seperti itu. Itu udah bagus lah ya untuk sebuah PC jadul ya. Ya. Bahkan di restorasi pun nggak up to date banget kan ininya. Nggak up to date. Speknya. Nggak, cuman cukup kalau saya kira. Nah itu kalau boleh tahu kenapa memilih itu? Kenapa memilih Phenom tadi, AMD Phenom? Kok nggak beli yang Athlon? Athlon kan lumayan baru. Sudah AM4 juga. Upgradable. Tapi untuk harganya Athlon yang terbaru pun dengan PC 2 juta ini mungkin hampir sama. Cuman kita kan harus beli komponen pendukung yang lainnya juga. Oh gitu. Seperti power supply, VGA. Ya VGA-nya juga. Saya kira kalau beli baru tantangannya di mana gitu loh. Oh ya, selain karena keperluan kantor ya, yang saya dengar memang sukanya barang-barang lama ya. Iya. Diperbaiki kayaknya memang ada kepuasan tersendiri ya. Ya, ketika kita bisa membuat sesuatu yang tergeletak itu berfungsi kembali, ini bagi saya ada rasa puas lah. Ya mungkin kalau teman-teman nanti ada barang-barang yang nggak terpakai atau gimana, kalau teman-teman punya kesenangan yang sama dengan saya, pasti akan merasa puas juga bila mampu merestorasi barang tersebut. Ya namanya hobi ya kayak gini ya. Kalau berhasil ya senang. Kalau nggak berhasil itu yang masalahnya. Ngabisin duit nggak jadi gitu. Oke, sekarang kita akan melihat hasil uji coba gamenya. Ini tadi kita sudah coba di PUBG Mobile, itu menggunakan emulator. Apa namanya emulatornya? Tencent Game Loop ya? Iya. Sama Battlefield 5 ya, seperti yang kita udah ngomong tadi. Kalau grafiknya ya masih rata kiri ya, tapi lumayan bagus kok untuk dimainan. Karena masih dimainkan karena FPS-nya masih di sekitar 50 sampai 60 untuk Battlefield. Iya.
Masih di atas 30 lah. Kalau yang tadi si PUBG sekitar 45 sampai masih 50. Masih 40-50. enjoyable banget nih buat Ya, ini. masih. Sekarang kita lihat hasil dari gamenya. So viel Zerstörung. Wir müssen diese Invasoren aus der Stadt jagen. Ziel ausgeschaltet! Oke, itu adalah hasil dari gamenya ya. Bisa dilihat tadi untuk Battlefield 5 maupun PUBG masih sangat bisa untuk dimainin ya. Kita nggak sempat untuk nyoba-nyoba game yang lain karena ya kerja tentunya. Saya kira PUBG Mobile dan Battlefield itu sudah cukup representatif lah. Iya, sudah cukup mewakili. Nah, ada kata-kata penutup dari Bro Tommy. Buat teman-teman yang hendak merakit PC atau upgrade PC, kalau kita mau melakukan upgrade maupun membangun PC, mungkin harus kembali lagi kepada kita. Untuk apa sih PC itu digunakan dan seberapa besar kadar kecukupan kita terhadap PC itu. Soalnya kalau strategi marketing itu kan nambah sedikit, nambah uang lagi, nambah sedikit, nambah uang lagi gitu. Nah itu enggak akan ada habis-habisnya kalau dikejar sampai ke atas. Iya. Jadi kita harus menentukan pas di mana kita mampu mengeluarkan uang untuk itu dan spek PC yang kita beli itu pas dengan kebutuhan kita. Saya kira itu pesan-pesan saya. Jadi intinya adalah kalau nggak punya duit jangan beli yang terlalu over dibandingkan kebutuhannya. Tapi kalau punya duit ya silakan aja. Silakan kalau anak sultan. Kalau anak sultan ya silakan. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Coy.